Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Indra Ramoza. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang uh, tutorial menjelaskan contoh pembuatan storage function dan storage procedure yang menggunakan DBMS MySQL atau MariaDB menggunakan Exam. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengaktifkan XAMPP control panel. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan MySQL-nya. Kemudian kita kembali ke text editor kita, yaitu Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan masuk ke folder dari MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk dan kita coba untuk login ke MySQL-nya dengan cara seperti ini. Kemudian root. Oke, kita sudah masuk ke sini ya, masuk ke MySQL-nya atau MariaDB-nya. Nah, di sini ada beberapa database. Nah, di sini saya akan tunjukkan database-nya. Di sini ada beberapa database. Nah, yang akan kita gunakan adalah yaitu database SBD yang ini. Caranya use SBD titik koma. Oke, kita sudah masuk ke SBD-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan yaitu tabel karyawan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa lihat di sini select from karyawan. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat kopian ini terlebih dahulu, kopian dari tabel ini, biar nanti kalau misalkan ada data yang berubah, kita hanya menggunakan kopiannya saja. Yaitu dengan kita create table, oke, jangan lupa huruf besar, create table, copy karyawan, paste, kita pilih dari from karyawan ya, from karyawan. Oke, tabelnya sudah jadi. Kita coba tampilkan. Select from copy karyawan. Copy karyawan. Nah, di sini sudah terjadi tabel kopiannya. Kita lihat deskripsinya dulu. Copy. Nah, di sini ada ID, nama, alamat, handphone, dan gaji. Nah, dan tipe datanya ini integer, kemudian varchar, kemudian integer lagi, dan ID ini adalah primary key. Oke, kita langsung saja membuat storage function-nya. Yaitu di sini saya akan membuat analogi tentang golongan gaji. Nah, apabila gajinya itu adalah 6 juta, maka dia akan termasuk golongan 6 juta ke atas, maka dia akan termasuk golongan 3 atau golongan yang paling tinggi. Nah, jika kalau misalkan di bawah 6 juta
atau di atas 5 juta. Maksud saya di antara 5 juta sama 6 juta dia itu termasuk golongan 2. Nah, sedangkan di bawahnya yaitu di bawah 5 juta itu akan termasuk golongan 1 atau golongan yang paling kecil. Nah, jadi kita buat dulu di sini. Nah, kita menggunakan text editor yang di sini, yaitu create. Ini kita kecilkan aja dulu. Oke. Create or replace option golongan gaji, kemudian integer 20 returns, kemudian varchar di sini saya buat 20 aja, kemudian begin atau executable-nya declare gaji varchar 20. Untuk menghemat durasi, saya akan cut aja, nanti akan saya jelaskan codingannya. Nah, ini dia codingannya sudah saya buat. Untuk golongan gajinya, apabila gajinya itu di atas 6 juta, maka dia akan termasuk golongan 3. Nah, jika dia masuk di bawah 6 juta, kemudian di atas 5 juta, dia akan masuk golongan 2, kemudian selain di bawah 5 juta, dia akan masuk golongan 1, atau golongan yang paling kecil. Nah, jadi sebelumnya di tabel ini belum ada kita buat tabel baru ya, atau kolom baru untuk penampung golongan. Nah, jadi kita akan buat dulu ini table char, kita buat rentangnya 20. Sudah jadi. Nah, kita lihat dulu dengan perintah select from copy karyawan. Oke, ini dia datanya, tapi masih 0 karena belum kita masukkan datanya. Nanti kita akan panggil melalui store procedure yang melalui store function yang kita buat tadi. Nah, untuk mencoba function yang kita buat tadi, yang kita buat ini, nah kita bisa, oke, sebelumnya kita tadi sudah panggil atau belum? Oke, jadi sebelumnya kita belum kita panggil, ini kita save dulu. Kemudian kita panggil di sini source. Nah, seperti ini cara memanggilnya, source. Kemudian kita lihat di folder mana, saya meletakkannya di D. Oke, kita tulis D, kemudian titik 2, kemudian nama ininya, nama foldernya, kemudian nama filenya yaitu check.sql. Oke, di sini terjadi error. Kita lihat errornya di mana. Oke, errornya di sini ya, kita belum menggunakan delimiter. Oke, sudah kita delimiter. Nah, delimiter ini atau D ini atau delimiter seperti ini
limiter. Nah, nanti jika kita enterkan maka sama aja dengan ini, yaitu seperti set server output on. Dan itu kita mau menampilkan sintaks yang kita buat, menampilkan yang telah kita buat tadi. Nah, kita coba lagi. Oke, sudah jadi. Ini dia fungsi yang kita buat. Nah, untuk mencoba function yang kita buat tadi, yaitu ini, kita bisa menggunakan update, yaitu untuk mengupdate golongan yang tadi, golongan gaji yang kita buat tadi. Copy karyawan, yaitu nama tabelnya karyawan, dan set golongan, kemudian sama dengan fungsi yang kita buat tadi. Fungsi yang kita buat tadi yaitu f golongan, kemudian nama kolomnya yaitu gaji, kemudian where kita masukkan ID yang kita inginkan. Nah, tadi kan yang kosong itu yang belum diisi adalah 1 sampai 8. Nah, jadi kita isi dulu yang nomor 1, yaitu ID-nya 1001. Kemudian kita enter. Kemudian jangan lupa garis miring 2. Oke, sudah terupdate. Kita lihat update-nya seperti apa. Select dan from copy karyawan. Oke, nah ini dia yang namanya Effendi dengan ID 1001. Kemudian golongan gajinya ada di gajinya ada 4.500.000. Nah, dia termasuk golongan 1, yaitu golongan yang paling rendah yang kita buat tadi. Nah, di sini dia akan masuk ke sini karena di bawah dari 5 juta, yaitu termasuk golongan 1. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat storage procedure dengan parameter ID nantinya, yang untuk mengupdate data golongan gaji yang kita buat. Nah, nanti kita tinggal memasukkan ID-nya tanpa harus menggunakan sintaks seperti yang tadi, tanpa menggunakan ini. Oke, kita langsung ke sini buat prosedurnya, storage procedure. Oke, ini jangan lupa kita komenkan dulu. Oke, storage create or replace. Untuk mempersingkat waktu akan saya post aja ini untuk menulis codingnya, nanti saya akan jelaskan. Declare, kemudian kemudian where ID PID, kemudian jika sudah kita end. Oke, ini sudah. Nah, jadi di sini kita membuat prosedur, yaitu nanti akan memanggil function yang kita buat tadi, yaitu ini dia functionnya f golongan, kemudian ini tabel nama kolomnya yaitu gaji, kemudian where ID, di mana PID-nya nanti mengikuti dari
ID yang sudah ada. Nah, pertama create or replace prosedur, buat atau menghapus prosedur. Nah, replace ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya untuk apabila misalkan ada prosedur yang sudah kita buat sebelumnya akan langsung terhapus atau tergantikan dengan prosedur yang baru ini. Apabila namanya sama, misalkan nanti ada prosedur P golongan yang sama di dalam komputer kita, nanti akan langsung terhapus dengan adanya replace. Nah, kemudian di sini PID integernya 10, kemudian begin atau executable-nya, declare VID integer 10, vcon-nya, kemudian kita set VID sama dengan PID, kemudian select count ID. Nah, ini akan menghitung ID yang kita masukkan nanti. Dia akan mencari akan termasuk golongan berapa dia nantinya. Nah, kita save dulu. Oke, sudah. Kemudian kita panggil di sini dengan sintak yang tadi, source. Ini dia. Sudah. Kemudian kita panggil prosedur yang kita buat ini dengan syntax call, kemudian nama prosedurnya yaitu golongan. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan ID yang kita inginkan, yaitu tadi masih ada 8 yang ada 7 nih yang belum. Nah, kita masukkan yang 1000-nya 2 dulu, yang ID 1002. Masukkan. Enter. Jangan lupa garis miringnya 2. Oke, nah sudah. Kita coba kita lihat. Select from copy karyawan. Oke, ini sudah masuk dia, yaitu gajinya 5 juta termasuk golongan 2 atau golongan menengah. Nah, jadi seperti itu prosedur yang kita buat, memanggil function yang kita buat tadi. Ini dia. Nah, selanjutnya saya akan membuat exception handle-nya. Apabila nanti kita menuliskan ID yang salah, dia akan menampilkan pesan bahwa ID yang kita cari tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Kalau misalkan nanti kita masukkan ID salah, nanti dia akan langsung menampilkan pesan yaitu ID yang Anda masukkan salah. Kita kembali ke prosedurnya. Nah, jadi kita masukkan di sini setelah select yaitu if atau jika variabel nya ini artinya bernilai false. Bernilai false tidak sama dengan 1, maka dia akan menampilkan signal else state, kemudian 2200. Dan di sini kita tampilkan pesannya, ID yang Anda masukkan tidak ditemukan. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian else, jika benar, else, yaitu update karyawan. Apabila benar, dia akan langsung mengupdate ini. Nah, jika salah, dia akan menampilkan ini ID yang Anda masukkan tidak ditemukan. Dan jika benar atau iya benar, maka dia akan langsung mengupdate yang kita buat tadi. Nah, kita jangan lupa kita buat if-nya and if. Oke, kita lihat dulu apa hasil yang salah. Oke, kita lihat ini sudah tidak ada. Kita langsung save aja, kemudian kita panggil dia prosedur yang kita buat. Prosedur yang kita buat kita panggil di sini.
sebenarnya ada yang salah, itu SQL signal, SQL state, kemudian set message, text, demikian. Oke, ini salahnya di sini. Nah, kita save lagi, kemudian kita, oke, ini sudah jadi prosedur yang kita buat yang menggunakan exception handle. Oke, kita panggil, oke, ini kita panggil nama prosedurnya yaitu tadi p golongan. Kemudian, nah kita cobakan ID yang kita masukkan salah, yaitu cuma sampai 1008, kita masukkan 1009 misalnya. Oke. Kita ulangi. Nah, di sini 1009. Enter. Dari 2. Oke, dia akan memunculkan ini yaitu error. ID yang Anda masukkan tidak ditemukan. Nah, seperti itu untuk menangani exception handle. Nah, jadi jika kita masukkan ID dengan benar, yaitu kita masukkan di 1003 misalnya, mengupdate golongan gajinya. Oke, kita lihat di ini sudah jadi, sudah bisa select from copy karyawan. Oke, sudah muncul di sini yaitu Wandi dengan gajinya 7 juta, maka dia termasuk golongan 3. Nah, jadi saya akan mencobakan di sini 1006 untuk melihat apakah ini sintaksnya benar atau tidak. Benar, karena kita lihat dan kita select. Nah, kita lihat, nah oke, Hedi dengan gaji 4 juta termasuk golongan 1 atau golongan yang paling rendah. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang storage function dan storage prosedur dan exception handle-nya. Jadi seperti itu. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.